Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rismayani SPDMM. Saya CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Baiklah, saya akan mewawancarai kepala sekolah saya yang bernama Bapak Pugu Sutrisno SPDMM, yang mana beliau menjabat sebagai Kepala SMA Negeri 1 Siak. Baiklah, mari saja kita langsung saja wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah kami yang luar biasa. Baik Pak, mohon maaf ya Pak ya mengganggu waktunya hari ini ya, karena kami kebetulan ada tugas CGP untuk mewawancarai Bapak ya. Baiklah Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Bu Risma. Untuk kasus-kasus dilema etika di sekolah itu memang kalau bisa dibilang hampir tiap hari. Betul. Ya kan, cuma di sini kita cepat tanggap untuk mencarikan solusi terhadap dilema etika. Karena contoh kasus yang kecil saja, misalnya gini, ketika olahraga sedang berlangsung misalnya kan, ada misalnya si A memukul si B, itu kan. Nah, ketika itu tentu guru harus menyelesaikan dua orang ini. Maka si guru pasti mempunyai rasa dilema etika ataupun mencarikan solusi, karena ini dua-duanya tidak dibenarkan atau mencari solusi yang baik. Nah, bagi kepala sekolah juga begitu, kadang ada perselisihan dengan guru, ya kan. Nah, ini makanya harus diambil suatu tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Kalau di sekolah dilema etika itu yang sering terjadi kadang-kadang perbedaan pendapat, masalah pelajaran, terus pembagian jam pelajaran, pembagian tugas guru dan lain sebagainya. Maka kepala sekolah di sini mencarikan solusi yang terbaik, win-win solution, agar semuanya bisa menerima apa yang dicarikan solusi dari kepala sekolah itu. Ya, gitu. Baik, terima kasih ya Pak ya. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ya, terutama untuk kasus-kasus ya di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Nah, di sini dituntut manajerial yang sangat produktif dari kepala sekolah gitu. Karena kepala sekolah tidak boleh berdiri pada kepentingan pribadi kepala sekolah. Dia harus mementingkan ataupun berdiri pada kepentingan sekolah sesuai dengan petunjuk dan teknis aturan yang ada dari dinas pendidikan. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah tentu kalau memang contohnya misalnya gini kan, ada ketidakpuasan guru tentang pembagian jam, gitu ya. Nah, maka dari itu kita pertama memberikan pengertian pada guru melalui wakil guru ataupun bisa berdiskusi dengan wakil guru dan guru yang bersangkutan untuk menjelaskan dan memberikan pengertian tentang pembagian jam tersebut. Itulah kira-kira solusi yang cukup efektif lah. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau untuk pengambilan keputusan paling efektif itu adalah komunikasi. Semua itu harus kita komunikasikan, baik yang bersangkutan dengan kita. Artinya dengan komunikasi yang baik, yang tersistematis, terstruktur dari hati ke hati dan tidak menyinggung dari satu sama lain, maka menurut saya itu adalah efektif. Komunikasi yang paling efektif adalah terbangunnya komunikasi yang efektif itu juga menjadikan sistem komunikasi yang terjalin di antara guru menjadi baik. Baik Pak. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya,
Tantangannya itu tentu dari dalam diri sendiri ya, ada dari dalam, ada dari luar. Nah, itu yang harus diambil oleh sang manajer yaitu kepala sekolah dengan mempertimbangkan segala sesuatu yang ada sehingga apa yang diambil itu menjadi baik, karena ini dilematika itu mengambil keputusan di antara yang baik kan gitu kan, kalau ini begini, kalau itu begitu. Nah, kalau di sini begini kan begini ya, jadi artinya cari solusi ataupun kebijaksanaan yang baik melalui komunikasi tadi. Baik Pak, kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ya, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tergantung kasus. Ya. Kalau kasus itu memang harus diselesaikan jam itu harus diselesaikan. Contoh misalnya ketika guru melakukan kontak fisik misalnya kepada siswa gitu, terus orang tuanya tidak terima dan datang dia ke sekolah, maka itu tidak bisa langsung dibuatkan jadwal, tidak bisa, dia harus diselesaikan saat itu juga, ya saat itu juga yang dikoordinir oleh kepala sekolah. Tetapi jika kasus-kasus yang lain misalnya tidak seperti kasus di atas, maka kita juga bisa buat schedule-nya. Kalau itu ada secara sistematis, ini lakukan pertemuan ini, terus lakukan pertemuan ini, sehingga itu bisa kita laksanakan. Tergantung dari kasus yang bisa menimpa kita. Yang ada yang sifatnya urgen juga ya Pak ya, makanya itu mendadak tidak perlu dibuatkan jadwal ya Pak ya. Oke, baik Pak. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak ya dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya, untuk pengambilan untuk dilema etika tentu kita kan ada wakil ya kan, wakil siswaan, wakil kurikulum, wakil rumah dan sarana prasarana. Itu juga tergantung dari masalahnya. Kalau misalnya masalahnya kesiswaan, tentu porsi yang paling banyak yang harus kita komunikasikan adalah wakil kesiswaan. Jadi tentu ibarat kalau di sebuah pemerintahan kan kita ini presiden, ada DPR. Jadi kalau ada komunikasi antara eksekutif dengan legislatif kan jadi solusi yang baik. Baik Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Iya, pengalaman yang baik itu adalah pengetahuan tentang nilai diri, kualitas diri, kualitas diri, bahwa seorang pemimpin itu hakikatnya adalah untuk menguji kualitas diri, apakah dia sanggup untuk menyelesaikan kasus termasuk dari dilema etika tadi. Dan ini juga dalam Islam kan juga dialami oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat banyak sekali Nabi menghadapi kasus-kasus dilema etika, tetapi terkadang Nabi juga merenung, minta petunjuk pada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia bisa memutuskan. Beliau bisa memutuskan. Kepala sekolah juga begitu, harus melalui perenungan, komunikasi baik dengan wakil, carikan solusi yang baik. Intinya adalah kepala sekolah tegak pada porsinya sesuai dengan aturannya. Itu saja. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Bapak luar biasa sekali yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada kami guru-guru di SMA Negeri 1 Siak. Semoga kepala sekolah kami selalu bisa menginspirasi kami semua. Dan kami dari calon guru penggerak angkatan 10 mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang selalu mendukung kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rismayani SPDMN dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Baiklah, saya akan mewawancarai Ibu Kepala SMA Negeri 1 Sabau, yaitu Ibu Rini Basri SPD.
Maaf ya Bu, mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin mewawancarai sedikit mengenai dilema etika ya Bu ya. Baik, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baiklah, terima kasih Bu Risma. Untuk masalah mengidentifikasi dilema etika, ya tentu sebagai kepala sekolah, kalau saya ini termasuk kepala sekolah baru ya. Iya. Jadi mana yang dikatakan ini dilema etika atau tidak, biasanya saya selalu melihat apakah permasalahan atau pengambilan keputusan ini melanggar aturan atau tidak. Iya. Jadi saya akan merujuk dulu lah, cari sumber dulu. Apakah aturan tentang kasus yang dihadapi itu gitu, supaya keputusan yang diambil nanti tidak sampai merugikan secara umum lah untuk warga di sekolah. Iya, baik Bu. Kemudian Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar ya, ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk hal yang seperti itu biasanya ya, karena tadi yang sudah saya sampaikan ya, kalau kita udah mempelajari dulu, udah tahu dasar hukumnya atau aturannya, maka untuk dua hal yang ini sama-sama baik ya, maka hal yang seperti itu saya lihat dulu mana yang lebih genting atau penting, prioritas lah istilahnya. Mana yang prioritas pertama, mana yang prioritas kedua, walaupun kedua-duanya adalah baik. Nah, untuk memilih mana yang prioritas pertama, biasanya saya selalu mengajak diskusi itu adalah dengan wakil kepala sekolah. Saya rundingkan dulu dengan wakil kepala sekolah, kalau ini yang kita pilih, kita selesaikan dulu, baru ini nanti bukan berarti mengabaikan yang kedua. Artinya kedua-duanya tetap harus diselesaikan. Nah, cuma mungkin teknik penyelesaiannya ini seperti ini, misalnya cukup kepala sekolah dengan wakil. Yang ini mungkin sepertinya bisa nih kita apakan yang harus dengan semua guru TU seperti itu. Nah, mungkin hal-hal yang seperti itulah yang pertimbangan lah istilahnya. Baik Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Langkah yang pernah saya lakukan, saya tidak pernah mengambil keputusan sendiri. Tetap saya membawa ada aturan, diskusikan. Saya selalu kawan diskusi pertama itu adalah pengawas, karena saat kami mau mengambil keputusan, walaupun udah disetujui, artinya didukung, udah hasil diskusi dengan waka, saya tetap bilang dengan waka, pengawas harus tahu, karena jangan sampai nanti terkejut lah. Mana tahu di antara kita ada yang merasa nggak setuju kan dengan putusan itu, bertanya pula nanti ke kacap atau pengawas gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu tetap saya jaga. Saya sampaikan kalau setelah kami diskusikan, biasanya nanti baru saya dudukkan dalam rapat semua guru dengan TU, artinya dengan pertimbangan-pertimbangan diberikan. Masukan dari mereka kita terima. Ya, kita lihat efek dampak dari setiap usulan-usulan mereka itu. Karena usulan mereka pasti semuanya baik. Cuma kita berpikirnya adalah yang saya perlu selamatkan itu adalah siswa. Kalau itu berhubungan dengan siswa ya, karena walaupun itu kadang yang berbuat itu adalah atau kepseknya atau gurunya, kita pikirkan dampaknya ke siswa. Benar sekali, berarti prioritasnya siswa ya Bu ya. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif itu kita tidak mengambil keputusan mendadak. Kalau saya istilahnya kalau mendadak takutnya mungkin kita kayak terkejut nih, ini ada masalah, ini sedang saya juga harus menyelesaikan ini gitu kan. Tapi mau tak mau ini kan harus selesaikan juga. Takutnya kita terbawa dalam kondisi nggak nyaman, dan artinya atau istilahnya apakah itu siswa atau guru dalam kondisi yang berbuat mungkin sedang nggak nyaman, itu kalau langsung berhadapan diselesaikan biasanya tidak ketemu solusi yang membuat kedua belah pihak nyaman. Betul. Saya selalu bilang gini, ini ada masalah, tetap kita bicarakan. Biasanya saya tetap pakai pihak ketiga dulu, jangan saya dulu. Jadi sharingnya humas, duduk dulu,
setidaknya mengetahui lah kronologis masalahnya. Iya. Nah, kalau udah tahu hitungan jam lah, paling cepat tuh hitungan jam, nggak nunggu harus besok sih, tapi kalau bisa nunggu besok bagus. Iya. Nah, mungkin seperti itu. Baik. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Tantangan terbesarnya ya tadi sudah ada kesepakatan, kadang salah satu Iya. di antara misalnya apakah itu guru atau itu siswa itu tetap ada yang menerima, dan bahkan kadang mereka berusaha ya saat ngomong dengan kita mereka nggak berani ngomong, Iya, betul. tapi ngomongnya kan di belakang Iya. gitu. Nah, tantangannya itu cuma saya ya kalau kita udah dudukkan bersama, sudah dibicarakan ya, Iya. suka tidak suka hal ini harus tetap Iya. dilakukan. Betul sekali. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, baik itu bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau saya ada jadwal coaching rutin Oh iya. sekali 2 minggu itu gantian, itu misalnya kayak minggu ganjil saya fokus dengan misalnya waka atau koordinator tim, itu biasanya semua permasalahan, semua pengambilan keputusan yang sudah mereka laksanakan. Saya tidak main sistem perintah, tetapi saya beri wewenang mereka sebagai koordinator atau waka silahkan lakukan apapun selagi itu sesuai dengan SOP kerja mereka gitu. Nah, tapi tetap yang mereka lakukan itu adalah sesuai dengan tujuan. Ya. Nah, jadi kalau terjadwal itu ya, kalau yang dadakan itu yang sifatnya memang kasus yang apa aja gitu. Tapi kalau setiap kerja itu ada kendala, mereka tetap akan mendiskusikannya sesuai jadwal. Guru juga ada jadwal. Jatah guru sama per 2 minggu juga mereka udah ada jadwal gitu. Baik, luar biasa ya Bu ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah ya atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Yang mempermudah itu karena satu, wakanya mau diajak kerjasama, terbuka, berusaha juga mencarikan ide-ide, solusi. Kemudian dari pengawas pun walaupun jarang ketemu tapi selalu saya nelpon. Setiap apa yang kami lakukan itu selalu disampaikan. Tetap minta pertimbangan beliau seperti itu. Luar biasa sekali ya Bu ya. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman yang Ibu ketika Ibu mengambil sebuah keputusan dilema etika ini? Pembelajaran pentingnya kalau saya pribadi ya, berlatih sabar. Iya, betul, berlatih sabar. Berlatih sabar sehingga kita harus bijak dalam mengambil keputusan itu. Ya, kita berpikirnya itu untuk orang banyak, bukan untuk diri kita sendiri. Ya, saya tetap mengingatkan, saya tidak menjustis, tapi selalu mengingatkan perilaku kerja ini sesuai atau tidak. Yang kita lakukan ini sesuai perilaku kerjanya atau enggak. Mereka biasanya milih sendiri. Ya Bu, saya melanggar perilaku ini ya. Jadi gimana seharusnya? Mereka biasanya mencari solusi juga, bukan dari kitanya. Betul. Nah, itu aja. Luar biasa, terima kasih ya Ibu Inovasi SPD, luar biasa sekali atas waktunya juga, dan mudah-mudahan dilema etika ini menjadi inspirasi bagi semua orang. Terima kasih ya, pembelajaran dari kita semua. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.